di akuntansi itu ada istilah yang namanya akun. Akun itu apa sih ya? Nah, akun itu merupakan catatan akuntansi individu dari kalau ada kenaikan dan penurunan dari mau itu aset, kewajiban, ekuitas, modal gitu ya, saham, pendapatan atau pengeluaran tertentu. Jadi akun ini tempat untuk mencatat kenaikan dan penurunan dari suatu eh, catatan akuntansi, baik aset, kewajiban, ekuitas, atau saham, pendapatan atau pengeluaran tertentu lah gitu. Jadi akun ini punya dua sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kirinya itu adalah sisi debit dan sisi kanannya itu adalah sisi kreditnya gitu ya. Nah, kalau kita gambar ilustrasikan dalam bentuk T seperti ini, ada dua sisi ya. Ada sisi debit, kemudian ada sisi kredit gitu. Nah, di atas ini ada nama akunnya. Oke. Nah, debit dan kredit. Sebenarnya debit dan kredit ini adalah prosedur yang bisa menginputkan kenaikan atau penurunan ya. Jadi bisa diinput ganda gitu ya untuk debit dan kredit, tapi diinput di debit dan di kredit ini itu pas kita mau buat jurnal ya. Jadi kalau misalnya kita input data di debit, jumlahnya juga harus sama dengan yang ada di kredit, karena setiap transaksi itu harus mempengaruhi dua akun dan menjaga agar persamaan akuntansinya itu tetap seimbang. Persamaan akuntansi kalau di video sebelumnya itu membahas mengenai total aset, jumlahnya harus sama dengan total kewajiban tambah modal. Jadi itu harus sama, harus seimbang, nggak boleh asetnya lebih besar daripada kewajiban tambah ekuitasnya atau modalnya. Nah, kalau di jurnal nanti prosedurnya itu pencatatan mendebitkan satu nilai ke akun, kemudian mengkreditkan nilai berikutnya ke akun yang lainnya. Jadi nilai debit harus sama dengan nilai yang ada di sisi kredit. Itulah prosedur yang namanya menginputkan data debit dan kredit ini. Nah, kalau kita misalnya bilang, kalau transaksi yang kita punya satu akun, nama akunnya kita katakanlah akun kas gitu ya. Ini nama akunnya misalnya akun kas gitu. Kemudian ada transaksi yang pertama. Transaksi pertama penerimaan kas bersumber dari pendapatan, misalnya seperti itu. Berarti kasnya bertambah nih 10.000. Nah, di sisi debit. Kemudian ada transaksi yang kedua, kasnya berkurang, catatnya di sisi kredit gitu ya. Lalu transaksi ketiga, menambah kas, catatnya di sisi debit. Nah, kalau di akun ini seperti buku besarnya ya, buku akunnya. Jadi kalau saldo debit ini ditotalkan gitu ya, nilainya itu lebih besar. Misalnya di sini ada 18.000, di sini di kredit ada 3.000. Maka saldo ini menjadi saldo debit. Jadi kalau akun, jika nilai debitnya lebih besar dibanding sisi kreditnya, maka akun itu memiliki saldo di debit gitu. Nah, kebalikannya, jika yang nanti diinputkan di jurnal nanti kan mau diposting ke buku besar. Nah, di buku akunnya ini saldo kredit itu lebih besar dibanding saldo debit, maka saldo akhirnya itu menjadi saldo kredit gitu ya. Jadi kok kredit lebih besar daripada debit, maka saldonya itu jatuh ke saldo kredit. Akun ini saldonya saldo kredit gitu. Oke, nah untuk menentukan debit dan kredit ke masing-masing akun, nah di sini kita bahas dulu. Sebelum kamu menentukan apakah akun ini masuk debit dan atau masuk kredit, kamu harus melihat apakah transaksi ini mempengaruhi akunnya jadi bertambah atau akunnya malah jadi
berkurang, ada di sisi ketika akun itu bertambah nilainya atau meningkat. Nah, kalau kamu sudah tahu normal saldo, maka kamu bisa menentukan akun itu kalau bertambah saldonya di mana. Kemudian kalau akun itu berkurang, saldonya di mana, menurun gitu ya. Nah, kalau untuk golongan aset, kalau dia itu bertambah, maka dia bertambah di debit. Nah, ini panahnya naik ke atas ya, normal saldonya aset itu di debit. Tapi kalau saldonya itu berkurang, terjadi misalnya mau melakukan pembayaran, nah berarti kan kasnya berkurang, itu saldonya menurun. Maka menurunnya di sisi kredit. Normalnya akun golongan aset itu debitnya harus lebih besar daripada kredit, alias aset itu biasanya saldonya itu di sisi debit. Nah, normalnya tuh sisi debit, nggak boleh di sisi kredit gitu. Lalu kalau kewajiban, kalau misalnya kamu minjem uang, berarti kewajiban kamu bertambah. Nah, kewajiban kamu kalau bertambah itu kan naik ya nilai saldonya, maka di sisi kredit catatnya untuk golongan kewajiban, normal saldonya di sisi kredit. Tapi kalau misalnya kamu bayar kewajiban kamu, bayar hutang, maka hutang kamu berkurang, saldo dari kewajiban kamu menurun. Nah, menurun catatnya di sisi debit. Jadi kewajiban itu akun-akun yang payable itu akun payable, not payable. Nah, itu semuanya adalah akun kewajiban yang harus kamu bayar. Itu normal saldonya di sisi kredit. Nah, nggak boleh melebihi sisi debit. Untuk akun modal equity, ada yang modal dari saham pemilik gitu ya. Kalau dia bertambah, maka dia akan bertambah di share capital ini. Kalau bertambah, misalnya ada investasi, maka investasinya itu membuat saldonya itu jadi naik. Oke, normal saldonya itu di sisi kredit. Kemudian kalau modal sahamnya itu diambil, maka sahamnya akan berkurang di sisi debit. Nah, untuk akun return earnings, jika ada keuntungan, keuntungan itu dicatat di sisi kredit, naik nih, laba ditahannya naik di sisi kredit. Tapi kalau rugi itu dicatatnya di sisi debit gitu. Nah, kalau yang dividends itu kan pembayaran keuntungan pada pemegang saham gitu ya. Nah, kalau dia bertambah, misalnya membayar dividen, berarti dividennya itu bertambah ya, nambah di sisi debit. Nah, tapi kalau misalnya nggak jadi nih bayar dividennya, batal gitu ya, berarti kurang dong, berkurang dividennya, balik lagi uangnya. Itu masuk di sisi kredit, berkurang gitu. Jadi, share capital pendapatan itu kalau meningkat atau normal saldonya ada di sisi kredit. Tapi kalau dividen itu ada di sisi debit. Karena apa? Karena dividen itu mengurangi ekuitas gitu. Lalu apalagi sih? Kalau misalnya dari sisi equity itu kan ada share capital, ada pendapatan, ada dividen, ada satu lagi yang namanya beban gitu ya. Nah, kalau beban itu kan juga menurunkan yang namanya modal ya. Berarti kalau bebannya bertambah di sisi debit. Nah, kalau misalnya bebannya nggak jadi gitu ya, batal, berarti bebannya berkurang. Beban berkurang di sisi kredit, kalau bertambah di sisi debit. Jadi nih pas di sini kalau ada investasi, nambahnya di mana? Nambahnya di sisi kredit. Jadi kalau ada modal saham itu nambahnya di sisi kredit ya uangnya.
nominalnya. Kemudian kalau ada pendapatan, nambahnya juga di sisi kredit. Kenapa? Karena tujuan dari pendapatan ini adalah memberi manfaat bagi pemegang saham, nambah modal. Nah, pengaruh debit dan kredit ini pada akun pendapatan sama dengan efeknya pada ekuitas. Jadi sama-sama menambah. Namun kalau dari sisi beban malah sebaliknya, dia malah mengurangi ekuitas, maka dia bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ditanya debit dan kredit gitu ya, normal balance atau normal saldo, mana sih kelompok akun yang normal saldonya di debit, mana kelompok akun yang normal saldonya di kredit. Gampang aja, kamu tinggal lihat apakah akun ini golongan aset, beban, atau dividen. Kalau dia golongan aset, beban, dan golongan dividen, maka jika dia bertambah atau naik nilai saldonya, maka normal saldonya itu ada di debit. Nah, jika terjadi penurunan atau pengurangan, dia akan berada di sisi kredit. Lalu, kalau untuk akun kewajiban, akun modal, ekuitas, kemudian akun revenue, itu jika bertambah, normal saldonya tuh ada di sisi kredit. Kemudian jika terjadi pengurangan, itu dia akan mengurangi di sisi debit gitu ya. Nah, saya tuh biasanya pakai jimat nih. Kamu bisa pakai ini juga nih untuk supaya nanti ketika kita menjurnal gitu kan, kalau posisi aset secara posisi asetnya itu bertambah atau berkurang gitu ya. Kalau aset bertambah, dia bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit, menurun. Kewajiban bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Equity seperti share capital, kalau nambah itu di sisi kredit, kalau berkurang itu di sisi debit. Kalau pendapatan juga sama, menambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Nah, untuk beban dia nambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Oke, kok jimatnya nih saya kasih nih contoh akunnya gitulah ya. Kalau di kelompok aset itu kan ada akun kas, ada akun receivable, supplies, perlengkapan yang habis pakai ya. Kemudian ada prepaid insurance. Nah, prepaid ini artinya ada asuransi yang kamu bayar di muka. Sebenarnya ini beban, tapi belum bisa diakui sebagai beban karena dia belum dijalani gitu. Kamu bayar asuransi di muka, tapi nanti untuk 1 tahun ke depan, itu namanya pembayaran beban di muka. Maka itu catatnya sebagai prepaid insurance, atau kalau misalnya sewa, prepaid rent gitu ya. Nah, sewa dibayar di muka. Kemudian equipment, peralatannya, mesin, komputer gitu ya, itu kamu kelompok aset juga. Nah, satu lagi ada accumulated depreciation equipment. Maksudnya apa? Akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan ini memang dia kelompok aset, namun dia bukanlah menambah aset, dia malah terbalik, dia mengurangi nilai asetnya. Jadi dia itu mencatat penurunan dari nilai asetnya. Seperti itu kita catat di akumulasi penyusutan. Jadi dia agak terbalik treatmentnya untuk akun-akun aset yang lainnya. Jadi contohnya gimana? Kalau akun kas ini normalnya kalau ada kas bertambah di debit, kalau kasnya berkurang di sisi kredit. Akun receivable juga begitu. Kalau ada piutang yang bertambah di sisi debit. Kalau berkurang di sisi kredit. Untuk yang supplies ini kalau bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Prepaid insurance juga seperti itu, bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Equipment juga, kalau kamu beli peralatan,
kan peralatan kamu nambah. Nah, peralatan kamu nambah di sisi debit. Kemudian kalau peralatan berkurang baru di sisi kredit. Nah, kalau akumulasi penyusutan nanti di akhir pas penyesuaian saya ajarin bagaimana cara menghitung akumulasi penyusutan. Tapi perlu kamu ketahui bahwa akumulasi penyusutan itu normal saldonya di sisi kredit, dan jika dia bertambah di sisi kredit, kalau dia berkurang di sisi debit. Untuk hutang itu semua akunnya itu normalnya di kredit dan bertambah di kredit. Kalau ada pengurangan baru di sisi debit. Contoh-contoh akun hutang ada notes payable, account payable. Nah, itu utang usaha ya. Nah, kalau misalnya kamu berhutang, maka hutang kamu nambah di sisi kredit. Kalau kamu bayar, maka hutangnya berkurang di sisi debit. Nah, untuk unearned service revenue adalah akun pendapatan diterima di muka. Jadi kalau kamu misalnya terima dulu nih uang 100.000, tapi kamu harus melakukan layanan jasa misalnya servis AC 2 kali di rumah temenmu, kamu belum melakukan tapi kamu udah dibayar nih 100.000, maka itu adalah pendapatan diterima di muka. Itu catatnya juga sebagai kewajiban kamu, karena kamu kan belum melakukan atau belum memberikan layanan kepada teman kamu memperbaiki AC gitu. Kamu masih punya tanggung jawab untuk memberikan layanan itu. Jadi itu dicatat sebagai kewajiban untuk memberikan layanan service revenue-nya. Lalu untuk hutang gaji dan upah, salaries and wage payable, kan kamu belum bayar gaji upahnya orang, gajinya orang, maka kamu catat di kewajiban, bertambah di kredit, dan kalau sudah kamu bayar berarti berkurang di sisi debit. Nah, hutang bunga juga sama. Kalau misalnya ada bunga belum kamu bayarkan bunganya, kamu catat di sisi kredit. Kalau sudah kamu bayar baru kamu catat di sisi debit, alias berkurang gitu ya. Nah, untuk equity atau ekuitas, misalnya ada saham dari pemilik sahamnya gitu, dia investasi, catatnya di share capital, maka saldo normal itu nyatatnya di sisi kredit kalau bertambah. Tapi kalau misalnya saldonya itu berkurang, catatnya di sisi debit. Untuk yang return earnings, laba ditahan tadi ya, catatnya di sisi kredit. Kemudian kalau terjadi kerugian atau kurang, itu catatnya di sisi debit. Nah, untuk dividen ini sama seperti beban gitu ya. Dia itu kalau mengurangi modal. Jadi kalau misalnya normalnya itu kalau ada dividen, pembayaran dividen, catatnya di debit. Nah, kalau dividen bertambah di debit, berkurang di sisi kredit. Kemudian ini akun income summary ini biasanya digunakan nanti pas transaksi jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini kalau untung sih income summary-nya itu kalau keadaannya untung maka di debit, di kredit ya, saldonya maaf di kredit. Nah, kemudian kalau dia berkurang tuh di sisi debit. Itu income summary itu biasa nanti kita jumpai waktu saat kita lakukan jurnal penutup. Nah, untuk akun pendapatan sendiri, ini saya lupa buatin. Untuk akun pendapatan service revenue itu kalau bertambah itu di sisi kredit ya, dan berkurang di sisi debit. Nah, untuk beban, semua yang beban jika bertambah atau normal saldonya bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Contohnya apa? Beban perlengkapan, supplies expense. Nah, kalau perlengkapan udah kamu pakai, nanti habis itu jadi beban perlengkapan. Kemudian beban penyusutan. Nah, nanti kamu sudah menggunakan mesin selama 1 tahun. Nah, itu performance-nya kan sudah menurun. Nanti dicatat ke dalam beban penyusutan. Nanti ada sesi kita mencatat atau melakukan penyesuaian, mencatat penyusutan nanti di modul berikutnya atau video berikutnya. Kemudian ada beban asuransi, catat juga bertambah di debit. Kemudian beban
gaji atau beban upah gitu. Kalau kamu sudah bayar kan jadi ada beban gaji ya, kamu catat nambah di debit. Kalau eh, beban rent expense atau beban sewa, nah kalau dia nambah dia di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Tuh, utilities expense juga sama, beban utilitas kayak beban telepon, beban listrik, beban air. Nah kamu bisa catat di sana, tambah di debit dan berkurang di sisi kredit. Interest expense atau beban bunganya kamu juga bisa catat di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Oke, nah gitu ya. Nah, jadi hubungan antara aset, kewajiban, kemudian modal pada bisnis itu, kalau di persamaan akuntansinya, aset nilainya harus sama dengan total kewajiban tambah modal. Tapi kalau nanti kamu sudah masuk ke pencatatan jurnal, maka total debit harus sama dengan total kreditnya.